Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Engkau menggenggam tangan kami. Di dalam genggaman tanganmu lah kami ada kenyamanan. Bapa, siapapun kami saat ini, ajar setiap kami hanya bisa berharap, bergantung di dalam setiap keadaan yang kami alami. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan yang kami miliki di hidup kami ini. Biarlah sebentar kami masuk di dalam perenungan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, mampukan, mewartakan kebenaran firman-Mu ini, di mana Tuhan diagungkan dan dimuliakan lewat kebenaran firman ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan mampukan mereka memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam hidup mereka. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap membuka hati dan pikiran kami menyambut pesan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya minta singer untuk tunggu sebentar, kita mainkan satu pujian, di mana pujian ini menjadi referensi saya ketika saya mempersiapkan khotbah untuk hari ini. Tema kebenaran firman Tuhan saya bawakan dengan tema tetap percaya di saat kesukaran terjadi. Lagu ini berjudulkan Apapun Yang Terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, rasaku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Bersama Kau, bersama Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Bersama Kau, bersama Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, 2 bulan yang lalu ketika banjir di Jakarta menimpa, itu masuk ke dalam rumah saya dan itu setinggi 1,5 meter di jalanan depan rumah saya. Dan karena memang selama ini kami tidak pernah masuk ke banjir dalam rumah, jadi ketika pagi itu banjir masuk, pagi-pagi subuh kita dibangunin dan itu masuk ke dalam rumah, kami cukup mengalami banyak biaya yang harus kami keluarkan, termasuk kendaraan kami pun juga terendam. Itu kejadian 2 bulan yang lalu. Lalu minggu lalu, persisnya hari Sabtu, saya mengalami 2 kejadian. Yang pertama, kendaraan yang saya miliki dibawa kabur seseorang yang dia bekerja bersama dengan kami. Jadi orang ini
melamar untuk menjaga. Kami punya ada rumah kos yang tempat usaha kami ini, tapi orang ini terlambat datang. Kami sudah memilih ada anak tetangga yang satpam, di mana anak tetangga yang satpam ini suami istri tidak punya pekerjaan, lalu kami berikan ke orang ini untuk menjaga kosan kami. Lalu datanglah orang yang bernama Pusat ini ke rumah kami melamar, tapi kami bilang kami sudah menemukan kandidat. Tapi pada saat dia datang hujan-hujan, kami iba melihat keadaan orang ini. Lalu singkat cerita saya suruh orang ini datang ke rumah, bahkan tinggal dalam rumah kami. Saya pikir ya udah kamu bantu-bantu saya dulu. Lalu saya tanya, kamu bisa apa? Ternyata dia bisa menyetir juga. Ya sudah, dia bantuin saya pagi-pagi dia cuci mobil. Terus kadang kalau saya pergi dia ikut juga dampingin. Saya lihat selama 5 hari pertama ini dia begitu rajin, luar biasa. Sampai pada akhirnya dia pulang ke kampungnya, minta izin 3 hari dan balik kembali hari Kamis minggu yang lalu itu. Seperti biasa dia melakukan tugas. Lalu hari Sabtu saya suruh dia mengantarkan tangga ke tempat kos-kosan kami itu. Di situ dia sudah tidak kembali lagi, dia bawa kabur mobil saya. Saya yakinkan ketika dia melakukan pencurian itu jam 8 malam setelah saya melapor ke Dirlantas, tidak ada kecelakaan di 5 wilayah kota itu dengan kendaraan saya pastikan dia bawa kabur mobil. Lalu saya melapor ke Polda jam 10 malam, selesai hampir jam 1 buat LP laporan kehilangan. Pulang kami sampai jam rumah jam 1:30 pagi, hari malam minggu kemarin itu, jam 5 subuh, saya ditelepon sama orang yang menjaga ibu saya, karena ibu saya tinggal rumah dari saya tinggalnya, dikasih tahu ibu saya jatuh dari tempat tidur dan tidak bisa bangun. Kami berdua langsung segera pergi. Saya lihat tidak bisa bangun lagi ibu saya. Rupanya pinggangnya sini mengalami benturan keras di lantai kamar gitu. Saya telepon keluarga kakak saya. Lalu kami putuskan bawa ke rumah sakit. Saya pinjam ambulans dari depan rumah saya, dan masjid punya ambulans, saya bawa karena tidak bisa masuk dalam mobil, harus lurus badannya itu. Kami bawa ke Karolus. Di Karolus pun supaya dalam kondisi seperti pandemi seperti ini tidak mudah masuk UGD. Karena mama saya ada ISPA rupanya, saturasinya rendah 93, tidak diterima di UGD umum, harus masuk ke UGD ISPA. Di mana UGD itu campur dengan pasien COVID yang masuk ke situ. Tapi saya bilang, ya sudahlah, kakak saya udah mau pindahkan ke rumah sakit lain, tapi bilang, udahlah belajar percaya saja. Saya bilang, ikuti proses masuk di UGD. Jam 8 selesai pagi itu, saya berangkat ke gereja untuk khotbah pagi, tapi jam 9 saya balik ke sini lagi, karena ada kakak saya yang ngurusin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari 2 bulan yang pertama saya mengalami kebanjiran, dan minggu lalu dalam 1 hari saya mengalami kejadian yang saya dan istri saya secara manusia kami merasa ada suatu hal yang membuat kami, Tuhan kenapa ini? Lalu hari Jumat saya mempersiapkan khotbah ini, saya dengar lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan Tuhan tetap baik. Segala sesuatu yang terjadi, dia tetap baik. Kalau kita perhatikan lirik lagu ini, kalau dikatakan apapun yang terjadi, kalau yang terjadi itu hal yang nyaman, hal yang menyenangkan hidup kita, kita mendapatkan sesuatu yang membanggakan hidup kita, pasti kita sangat mudah mengatakan, ya Tuhan baik. Buktinya saya dapat A, B, C, D dalam hidup saya ketika saya mengiring Tuhan. Tapi nyatanya saudara, dalam perjalanan hidup ini selamanya seperti itu kita hadapi. Terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi kembali lagi dengan apa yang dikatakan lagu ini, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik.
apapun yang terjadi, dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Apakah mudah kita katakan di saat apa yang saya alami seperti 1 minggu yang lalu ini? Saya mengalami kecurian, saya juga melihat ibu saya ini jatuh yang kedua kalinya. Saudara, perjalanan kita mengiring Tuhan, mengikut Yesus, saya katakan tidak selamanya berjalan dengan keadaan mulus. Tidak selamanya kita mendapatkan suatu hal yang nyaman, seolah-olah kalau kita bersama Yesus, everything is well, semua berjalan dengan baik. Tidak selamanya seperti itu, saudara. Tanpa terkecuali siapapun kita, status kita, saudara suatu kali akan diperhadapkan pada situasi kondisi yang saudara menghadapi kesukaran dalam hidup saudara. Nah, oleh karena itu, ketika saudara menghadapi situasi kesukaran ini, mungkin banyak orang menjudge saudara. Mungkin kita sendiri menjudge diri kita sendiri. Menjudge kenapa? Ketika kita dengar teman kita mengalami musibah, wah biarin aja, dia si sombong, itu akibatnya. Biarin saja, dia si pelit, biarin aja kejadian seperti itu pantas. Saudara gak heran loh, dalam situasi seperti ini banyak orang bisa menjudge kita. Bahkan kita sendiri pun kita merasa, Tuhan, salah saya apa? Saya berdosa apa? Kita judge diri kita sendiri. Pagi ini saya menyampaikan buat kita semua. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, tidak selalu kita mendapatkan hal-hal yang nyaman, yang baik, yang kau alami. Suatu kali engkau akan diperhadapkan situasi yang sukar. Tetapi pada saat engkau menghadapi situasi yang sukar itu, yang sulit itu, kau terima dalam dirimu. Bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita memandang bahwa ini adalah salahku, aku sudah berdosa. Kalau sikap kita memandang apa itu yang jadi judgment orang terhadap diri kita, oh iya benar, saya selama ini sombong, saya selama ini terlalu pelit. Bukan seperti itu, saudara. Saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap berharga, bernilai di mata Tuhan. Jangan kau menjudge dirimu, jangan kau dengarkan judgment orang terhadap dirimu. Saya mengatakan sekali, dirimu tetap berharga di mata Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Permasalahannya, bagaimana sikap hati kita memandang kesukaran ketika engkau mengiring Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Ini kunci keberhasilan kita. Kalau sikapmu memandang judgment itu membuat engkau tergoda atau merasa engkau terganggu, maka sikap hatimu juga akan terganggu. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Markus, Injil Markus, pasal yang kelima, ayat 25 sampai yang ke-34. Kita tidak usah membaca satu huruf ini, saya akan membahas dari Injil Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita sudah tahu Injil Markus pasal 5 ayat 25-34 ini berceritakan kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara, di ayat 25 ini menggambarkan si wanita ini 12 tahun mengalami pendarahan. Kita bisa bayangkan keadaan kondisi fisik orang yang mengalami pendarahan. Pasti cirinya dia akan seringkali pingsan, dia seringkali pusing, pasti juga badannya akan kurus secara fisik. Tetapi di ayat yang ke-26, dia dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedah, malah sebaliknya keadaan yang makin memburuk. Saudara, sudah kondisi fisiknya seperti itu, ayat 26 menggambarkan dia sudah melakukan selama 12 tahun ini, dia berobat ke macam-macam tabib. Untuk apa? Kesembuhan dirinya. Dia sudah berusaha, dia sudah berjuang. Bahkan segala sesuatu sudah dihabiskan. Artinya apa? Finansialnya juga semuanya sudah dia pakai untuk pengobatan pribadinya. Bahkan di kalimat terakhir, tetapi tidak sembuh juga. Bahkan lebih menyakitkan lagi,
kondisinya makin lebih memburuk. Saya membayangkan keadaan wanita ini. 12 tahun bukan masalah ini sebentar, saudara. Habis segala sesuatunya untuk berjuang untuk pengobatannya. Dia sudah datang ke mana-mana tempat untuk mencari pengobatannya. Uangnya sudah habis. Bukannya makin membaik, makin memburuk kondisinya. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan saudara atau saya, kita sampai pada akhirnya kita hopeless, kita putus asa. Akhir kita tawar hati, akhir kita ragu, benarkah Tuhan Engkau baik? Kalau kita membaca dan melihat dari lagu ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi. Pertanyaan buat kita, kalau hal ini terjadi dalam diri saudara, bisakah engkau masih bisa mengatakan, Tuhan Yesus baik? 12 tahun menanti kesembuhan, segala cara dia lakukan, habis-habisan uangnya dikeluarkan untuk pengobatannya, bukan membaik, malah memburuk. Bisa nggak kita mengatakan Tuhan Yesus baik? Bahkan dikatakan di kalimat berikutnya dalam lagu ini, dikatakan, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku selalu rindu menyenangkan-Mu. Saat engkau sakit, tidak ada harapan, tidak ada jalan, dokter angkat tangan. Saat kondisi ekonomimu terpuruk, masihkah engkau memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan? Masihkah engkau bisa mengatakan Tuhan Engkau baik? Saudara, tidak mudah. Tidak mudah. Ini pun yang kami alami. Saya satu keluarga. Tapi ketika saya sampaikan ini di depan mimbar buat jemaat Tuhan di tempat ini, saya ingin menyampaikan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Jemaat Tuhan juga harus mengalami perjalanan bersama Tuhan dengan apa yang saya alami. Bukan masalah engkau dipulihkan, engkau mengalami musik, bukan itu yang mau saya sampaikan. Bukan, saudara. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini, kalau sesuatu terjadi dalam perjalanan pengiringan kita bersama dengan Tuhan, bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Saya percaya setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau sikap kita memandang judgment orang lain, engkau akan terganggu sikap hati ini. Tapi pandang Yesus, apa mau Tuhan lewat peristiwa demi peristiwa yang engkau alami. Maka engkau akan sanggup tetap bertahan, bahkan tetap selalu ku rindu menyenangkan-Mu. Walaupun masalah masih ada depan mata, walaupun keadaan kesulitan masih ada, walaupun belum terjadi perubahan saat ini, tapi kau tetap nyanyikan, selalu ku rindu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang pertama saya mau sampaikan di sini, ketika engkau menghadapi situasi yang sukar kau hadapi, mau itu masalah mengenai usahamu, keluargamu, rumah tanggamu, anakmu, sakit penyakit, apapun, dengar saya katakan, perhatikan setiap peristiwa kesukaran yang terjadi yang kau hadapi, ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau lihat dari perikop ini apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pagi hari ini. Ketika kau ada dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang bergumul, apa message yang Tuhan mau sampaikan buat kita? Hal yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-27. Pesan yang mau Tuhan sampaikan. Ayat 27 dikatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, 12 tahun wanita ini berupaya dengan kekuatan manusianya. Tapi suatu hari mungkin dia mendengar, kalau kita lihat perikop di atas sebelumnya, Yesus sedang banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Kalau kita perikop di atasnya, dia habis menyembuhkan anak daripada Jairus, ya. Dia juga sudah melakukan mengusir kuasa jahat di perikop sebelumnya.
Saya yakin wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Yesus yang sanggup melakukan kuasanya, mukjizatnya. Sehingga ketika Yesus lewat, ya, dia benar-benar yakin dan dia percaya. Sehingga ketika Yesus lihat, dia jamah jubah Yesus itu. Jadi hal yang pertama saya mau sampaikan buat kita semua, saat kita ada dalam situasi yang sukar, situasi yang sulit di dalam pengiringan kita mengikut Tuhan, pesan yang Tuhan sampaikan lewat dalam firman-Nya adalah Tuhan memakai pergumulan sebagai sarana membawa kita kembali kepada Tuhan. Wanita yang 12 tahun ini selama ini mengandalkan kekuatan manusianya, mengandalkan keuangannya, dikatakan sampai habis uang yang dimilikinya. Ketika situasi sulit terjadi, ketika kesusahan terjadi, maksud dan rencana Tuhan membawa saudara dan saya datang kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Kalau kita masih bergantung dengan kondisi finansial kita, berapa lama kita bisa tahan dengan uang yang kita punya? Berapa lama engkau tahan dengan kemampuan hidupmu? Berapa lama engkau bertahan dengan kepintaran hidupmu? Semua itu ada batasnya. Kita lihat wanita ini bukan semakin membaik, semakin memburuk. Dananya, uang yang dimiliki habis semua dicurahkan, tetapi keadaan tidak berubah. Kesukaran yang terjadi atas wanita ini adalah kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi buat wanita untuk dia datang kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kita ada dalam situasi yang sukar yang kau alami, jangan cepat-cepat engkau menjudgment dirimu, menghakimi dirimu. Jangan cepat-cepat engkau menyalahkan orang lain ketika orang lain pun mengalami hal yang sama seperti ini. Periksa sikap hatimu. Tuhan mau engkau datang kembali kepada Tuhan dan berpegang, berharap hanya kepada Tuhan di dalam segala keberadaan. Saudara, ketika kami mengalami keadaan seperti ini, saya tanya istri saya tidak pernah mengutuki, membenci supir atau orang yang bekerja yang membawa kabur. Setiap hari saya hanya berdoa, Tuhan, aku mengasihi Usep, aku memaafkan dia, biarlah lewat kejadian ini dia boleh mengenal Kristus, dia boleh bertobat. Dan ini yang saya saksikan pada orang-orang di luar keyakinan kita. Karena mereka bilang, kurang ajar itu dia Pak yang jahat sekali. No, saya bilang, saya hanya bersaksi. Lihat, nanti waktunya Tuhan yang terindah. Saya percaya, momentum ini, siapapun kita, ketika kita ada dalam situasi yang sukar, itu adalah kesempatan. Kalau engkau mau merenungkan apa yang Tuhan mau dalam keadaan kesukaan yang kau hadapi, Tuhan mau engkau kembali datang kepadanya dan mengandalkan Tuhan, bergantung hanya kepadanya. Apa yang menjadi kesukaan dalam hidupmu hari ini? Apa yang menjadi kesulitan dalam hidupmu, pergumulan dalam hidupmu hari ini? Saya memastikan ini adalah momentum buat engkau kembali datang kepadanya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Dia, karena Dia yang memelihara dan menjaga kehidupanmu. Saudara, bagi Tuhan sangat mudah mengembalikan apa yang hilang dalam diri saya itu. Sangat mudah. Tapi momentum yang terpenting, Tuhan mau saya dan sekeluarga datang kepada Tuhan untuk menaruhkan kepercayaan saya sepenuhnya hanya kepada Dia. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting pengharapan kita, percaya kita. Ini yang saya bilang, tetap percaya di masa sukar. Karena tidak mudah orang bisa percaya di dalam kesulitan, kesukaran, pergumulan. Tidak mudah. Tapi yang Tuhan mau, saudara dan saya, di saat mengalami masa seperti itu, Tuhan mau engkau kembali kepada Tuhan dan engkau tetap percaya. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan, saudara, apa maksud Tuhan ketika engkau ada dalam situasi yang bergumul, kesulitan, bertubi-tubi menghantam kehidupanmu? Hal yang kedua, mari kita baca ayat 28 sampai yang ke-29. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan penyakitnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks ini perlu saudara perhatikan bahwa jawaban doa itu tidak bergantung pada diri manusia.
melainkan pada Allah sendiri. Iman yang benar adalah percaya dan menerima apapun jawaban Tuhan, meski tidak sesuai dengan kehendak diri sendiri. Iman yang benar, saudara dan saya tetap percaya, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah iman yang sejati. Saudara, keadaan yang saya alami ini tidak mempengaruhi suasana hati saya. Tidak mempengaruhi suasana hati saya. Mengapa? Buat saya, God is the first. God Tuhan adalah yang paling pertama utama dalam hidup saya. Sehingga pada saat saya urus orang tua saya di rumah sakit, sudah jam 8 sudah beres, saya pikir saya punya tugas panggilan, saya harus melayani untuk berkhotbah di jam 9. Saya punya dasar untuk tidak melayani di saat saya harus mendampingi orang tua. Saya punya dasar, saya harus untuk mengurus mobil. Saya bilang, saya punya dasar. Oleh karena itu saya mengatakan, suasana hati saya tidak terganggu dengan apa yang terjadi di depan mata saya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita terganggu suasana hati saya dengan terjadi apa yang menjadi kesukaran dalam hidupmu, yang membuat engkau ragu, yang membuat engkau tawar hati dan meragukan Tuhan dengan situasi yang ada di depan matamu. Saya mengatakan buat kita semua, iman yang benar adalah engkau tetap percaya dan menerima apapun jawaban Tuhan, meski tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iman perlu dibuktikan dengan adanya pergumulan. Oleh karena itu, pergumulan menjadi sarana pembuktian iman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maksud berbalik daripada kesukaran yang kau hadapi adalah membuktikan pergumulan menjadi sarana untuk membuktikan imanmu itu hidup di dalam kehidupanmu. Kalau hal yang nyaman, engkau berkata, Tuhan Yesus baik, semua pun bisa, orang di luar kekesan pun bisa. Kalau hal-hal yang nyaman, yang baik dalam hidupmu, tetapi dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, engkau menderita, engkau sakit, engkau pailit, bisakah kau mengatakan Tuhan tetap baik di hidupmu? Imanmu terbukti ketika pergumulan hadir di dalam kehidupanmu, bukan hal-hal yang nyaman. Karena Tuhan izinkan suatu kali kau bisa menghadapi keadaan yang sukar ini. Disitulah pembuktian iman. Apakah iman tetap percaya di saat kesukaran itu hadir dalam hidupmu? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga yang saya sampaikan buat ketiga, saat kesukaran itu dan pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara, saudara merenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jangan kau terfokus dengan apa yang di depan matamu. Engkau bertanya, Tuhan, apa yang kau mau lewat keadaan yang aku alami hari ini? Kali yang pertama, Tuhan mau kau kembali datang kepadanya, menyerahkan sepenuhnya hidupmu dalam tangannya. Yang kedua, saya katakan, imanmu lewat pergumulan ini akan teruji. Apakah imanmu tetap hidup di tengah kesukaran dan penderitaan? Karena tadi saya katakan, kalau nyaman-nyaman saja, belum terbukti imanmu. Belum terbukti, karena semuanya ready, semuanya siap. Semuanya datang menyenangkan hatimu. Engkau sangat mudah mengatakan, Tuhan baik, yes, saya dapat A, B, C, D, semua saya dapat. Tapi, ketika seperti wanita ini 12 tahun, tidak terjawab sakit penyakitnya, masihkah engkau rindu menyenangkan Tuhan? Masihkah engkau mengatakan, Tuhan itu baik? Ketika engkau hari ini belum mendapatkan pekerjaan, ketika engkau hari ini situasi ekonomi keluargamu benar-benar sedang drop, ketika engkau hari ini rumah tanggamu sedang terganggu, ketika engkau hari ini sakit penyakitmu, dokter katakan tidak ada harapan, masihkah engkau bisa mengatakan Tuhan Yesus tetap baik di hidupmu? Masihkah engkau selalu rindu mau menyenangkan Tuhan di tengah situasi yang sukar? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang saya sampaikan, kita baca ayat yang ke-34. Apa maksud Tuhan di balik semua kesukaran yang terjadi ketika engkau hadapi ini? Ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Saudara, perhatikan kalimat apa yang Yesus sampaikan kepada wanita itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, dikatakan. Saudara, ada 3 hal message yang disampaikan di sini. Hal yang pertama, ketika Yesus sampaikan kepada wanita itu bukan hanya sembuh. Bukan hanya sembuh, dia mengalami kesembuhan. Tetapi kita lihat, hai anakku, pengakuan dia sebagai anak di hadapan Tuhan. Diakui, ini membuktikan apapun keberadaanmu, apapun kondisimu, apapun masalahmu. Saya mau katakan, ketika engkau datang kepadanya, engkau tetap sebagai anak yang berharga di mata Tuhan. Dia tetap peduli dengan keadaanmu. Oleh karena dia katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Bukan hanya dia mendapatkan kesembuhan, tapi pengakuan. Tapi lebih daripada itu, saya katakan, kalau kita baca ayat yang ke-34, sekali lagi saya katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ingat, kata perkataan menyelamatkan. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Pertama, bukan sembuh dari penyakit saja. Kedua, bukan hanya diaku sebagai anak, tetapi wanita itu menerima keselamatan jauh lebih berharga daripada kesembuhan nilainya. Oleh karena itu saya mau sampaikan pagi hari buat kita, iman bukan berbicara engkau mengalami mujizat atau tidak, tapi iman juga engkau harus membuktikan walaupun sesuatu tidak terjadi dalam hidupmu, engkau tetap percaya dan setia mengiring Tuhan sampai akhir hidupmu. Mengapa dasarnya? Karena engkau sudah menerima sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, keselamatan yang Yesus berikan dalam hidupmu, melebihi kesukaranmu, melebihi sakit penyakitmu, melebihi kesulitan ekonomimu, melebihi masalah keluargamu. Karena keselamatan itu berharga, bernilai, kekal. Wanita ini 12 tahun bukan hanya mengalami kesembuhan, bukan hanya diakui sebagai anak Tuhan Yesus, tetapi dia diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi keadaanmu hari-hari ini? Saya mengingatkan buat kita semua, jangan fokusmu terhadap apa yang kamu lihat di depan mata hari ini yang terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang berharga itu Tuhan sudah taruhkan dalam hidupmu, hidup kita semua masing-masing. Keadaanmu mungkin hari ini sulit engkau rasakan. Untuk berkata Tuhan Yesus baik kali sangat sulit, sangat sulit. Tapi saya mau ingatkan buat kita semua, iman kita tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di hadapanmu hari ini. Walaupun sakit penyakitmu tidak sembuh, walaupun keadaan rumah tanggamu tidak berubah sampai hari ini, walaupun ekonomi untuk hari ini masih tetap kesulitan menghadapi keadaan ini, saya mau ingatkan buat kita semua, tetap percaya di masa yang sukar kau hadapi. Karena sesuatu yang berharga itu, yang bernilai kekal itu, Tuhan sudah taruhkan atas setiap saudara dan saya. Keselamatan yang Tuhan taruhkan melebihi daripada kesulitan yang kau hadapi hari ini. Apa kesulitanmu hari ini? Masalah pasangan hidup, masalah keturunan, masalah ekonomi, masalah usahamu yang drop atau apapun. Saya mau katakan, Yesus telah memberikan keselamatan jauh lebih daripada apa yang jadi kesukaran yang hari ini. Ayo, kesukaran hanya sementara di dunia ini. Sementara di dunia ini. Apa yang menjadi pergumulan hanya sementara di dunia ini. Tapi Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup hari ini. Jadi hal yang ketiga yang saya mau sampaikan buat kita. Kalau hal yang pertama, maksud Tuhan di balik situasi yang sukar yang Tuhan izinkan untuk membawa engkau datang kembali kepada Tuhan. Yang kedua disampaikan, maksud Tuhan di balik kesukaran yang kau hadapi hari ini untuk menjadi sarana pembuktian imanmu di tengah pergumulan yang kau hadapi. Apakah imanmu tetap percaya walaupun di depan mata tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan? Yang ketiga, hal ketiga, apa yang Tuhan mau di balik kesukaran yang Tuhan izinkan, pergumulan membawa kita untuk kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengerti, sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara dibandingkan kita sendiri. Dia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu dibandingkan diri kita ini. Oleh karena itu kita katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya sembuh yang dibutuhkan oleh wanita itu,
Bukan hanya pengakuan anak yang dibutuhkan dalam hidup, tetapi Yesus lebih tahu. Dia membutuhkan keselamatan kekal dalam hidupnya. Hari ini saya katakan, apa yang menjadi kesukarannya? Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan hidupmu hari ini. Kebutuhan utamamu adalah Dia sudah berikan. Kebutuhan yang bernilai tinggi, bernilai kekal, keselamatan sudah Tuhan taruhkan atas saudara kita semua. Mari, kalau kita hidup hari ini mengiring Tuhan, Tuhan izinkan ada masalah, it's okay, tetap percaya. Seperti lagi itu, Bapa pegang tanganku. Saudara dan saya cuma bisa berlutut berdoa. Dia yang menjamin, Dia yang memelihara, Dia yang menjaga, Dia yang menyertai hidupmu. Inilah yang kami alami. Kalau saya bisa di sini bisa berkorban dengan semangat, saya sama sekali saya tidak mau terikat dengan apa yang terjadi di hadapan saya, karena saya tahu Yesusku terlebih besar dibandingkan masalah-masalah ini. Karena masalah-masalah ini hanya sementara di dunia ini saya hadapi. Apapun yang terjadi, mau gimana pun, walaupun itu tidak kembali, it's okay, gak ada masalah buat saya. Karena saya memiliki Yesus yang lebih besar, yang lebih berharga dalam hidup saya. Jangan biarkan hati kita melekat dengan apa yang kita banggakan dan kita cintai. Ketika itu hilang, engkau sulit dan terikat hati ke situ. Oleh karena itu pengalaman yang saya alami ini menjadi dasar buat kita melihat kebenaran firman Tuhan lewat kisah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Kita mau belajar wanita ini sudah habis-habisan segala-galanya dipakai untuk kesembuhan. Ternyata kekuatan manusia terbatas. Kemampuan manusia terbatas. Bahkan uangnya juga habis. Bukan membaik, malah memburuk. Saudara, ini menjadi pesan buat kita pada minggu hari ini. Jangan mengandalkan kekuatan manusia dalam hidup. Jangan mengandalkan kekuatan ekonomi. Jangan mengandalkan kekuatan kepintaran. Andalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan yang engkau jalani. Maka aku akan melihat campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang sidang Tuhan, sebelum saya tutup, saya memberikan suatu kesaksian mengenai orang tua saya. Waktu hari Jumat malam, ibu saya dalam Karolus. Jadi setelah masuk di UGD, masuk ruang namanya itu ya ruang isolasi mandiri, padahal ibu saya tidak COVID, tapi harus masuk ruang situ karena ada ispanya, yaitu area grade yang harus dibuktikan PCR 2 kali. Nah, kami menunggu PCR itu ada sekitar 5 hari. PCR pertama negatif, lalu PCR kedua harus dari pemerintah, bukan harus dari Karolus. Ya Bapak, keluarlah hari Kamis itu negatif. Langsung dokter paru itu suruh segera pindahin ke ruangan umum, jangan masuk area ini karena ini berbahaya, zona merah area itu. Kita aja nggak boleh nunggu di dalam, kita nggak bisa nunggu sendirian ibu saya di ruangan itu. Lalu setelah masuk ruangan hari Jumat malam saya ingat, saya undang. Jadi hari Jumat malam ketika saya tengokin ibu saya itu tiba-tiba asmanya kambuh, saudara. Itu bunyi, dia ada bronkitis, dia asma juga, dia kambuh, bunyi, paru-parunya, terus megap-megap dia megap-megap napasnya begini. Sementara kakak saya panggil dokternya, dokter ahli parunya, lagi sedang praktek di polinya. Lalu kami nunggu, udah jam 8 malam itu. Saya lihat orang tua saya, kasihan sekali lihat keadaan itu. Lalu ketika saya keluar, saya berdua sama mama saya. Ketika saya berdua sama mama saya duduk di pinggir tempat tidur itu. Tuhan taruh hikmat buat saya. Kamu jangan hanya duduk, lakukan sesuatu. Saya bangkit, saudara. Saya bangkit. Apa yang saya lakukan? Saya worship, memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Dan itu saya nyanyikan lagu pertama, saya ingat banget, saya nyanyikan lagu pertama saya nyanyikan, Ikon Yesus dohu baindong aku, sahalaku do lalu. Artinya, jadikan Yesus satu-satunya yang bersama dengan hidupmu. Kalau engkau sendiri, engkau akan tersesat. Selain lagu itu, saya nyanyi pas lagu ketiga.
tiba-tiba ibu saya ini ikut nyanyi, saudara. Dia kan meram itu, ikut nyanyi. Setelah kami menyelesaikan lagu ketiga itu, saya berdoa. Saya taruh tangan saya di dada ibu saya. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang nama yang berkuasa itu, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan sanggup memulihkan setiap organ-organ tubuh yang melemah, paru-paru, jantung, dan semua yang ada dalam tubuh ini. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kemudian saya naikkan lagu keempat, pujian. Berdua. Saudara, saya tahu itu asmanya nggak ada lagi. Itu di depan mata saya lihat. Setengah jam kemudian dokter datang, Profesor Willy ini yang ahli paru. Karena kan udah dipanggil sama suster, karena ada emergency. Diperiksa. Enggak ada asmanya, normal. Saya diam aja. Sekarang bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah itu dokter pergi. Sebelum saya pamit meninggalkan ibu saya sama istri saya sudah berdoa mau pulang. Saya lupa mendoakan bagian yang jatuh pinggangnya. Saya bilang, Mam, saya mau pulang ya, tapi kita berdoa dulu ya. Saya berdoa. Saya doakan pinggang ini. Saya pegang. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap benturan yang membuat retak ataupun patah, saya menolaknya di dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Tuhan kembalikan normal. Sudah, Sabtu pagi kemarin, saudara. Ini kan jatuh yang kedua, jatuh yang pertama retak ibu saya. Sabtu pagi kemarin kakak saya dampingi tim dokter untuk meriksa screening bagian yang jatuh. Saudara, puji Tuhan. Apa hasilnya? Tidak ada keretakan, tidak ada patah di dalam nama Yesus. Saya ketika baca WhatsApp kemarin pagi, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya mau sampaikan buat kita semua, imanmu jangan terpengaruh dengan situasi yang berubah. Mau berubah masalahmu atau tidak berubah masalahmu, jangan itu mempengaruhi iman percayamu kepada Yesus. Karena iman yang sejati tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Keadaan nyaman sudah tentu kau akan mengatakan Yesus baik. Kalaupun keadaan tidak berubah, tetaplah engkau setia. Tetaplah engkau setia, karena masih ada Tuhan penolongku. Lagu ini menjadi referensi buat kami sekeluarga. Setiap kali kami nyanyikan lagu ini, ketika kami seminggu ini menghadapinya, nyanyikan lagu ini, penolongku. Saya mau ingatkan buat kita semua, masih ada Tuhan, masih ada Yesus yang mengerti akan kebutuhan hidupmu, bukan keinginanmu. Dia mengerti, dia peduli. Jangan kau putus asa oleh karena situasi yang sulit kau hadapi. Masih ada Tuhan penolong hidup kita. Saat ku jalan kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air badai tertular, masih ada
lebih berat yang kau hadapi hari ini, kesukaran yang kau hadapi. Saya mau sampaikan buat semua yang ada di sini, masih ada Tuhan penolong hidup kita. Jangan tawar hatimu, jangan gusar hatimu dengan keadaan yang terjadi di hadapanmu hari ini. Imanmu tetap tidak boleh berubah. Pandang Yesus dalam hidupmu. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan yang terbaik pun Dia sudah berikan atas hidupmu. Keselamatan yang Tuhan berikan atas hidupmu melebihi daripada masalah yang kau hadapi hari ini, melebihi daripada penderitaan yang kau hadapi hari ini, melebihi daripada kesukaran yang kau hadapi hari ini. Mengapa engkau ragu? Mengapa engkau tawar hati? Masih ada Tuhan di hidup kita, masih ada Yesus. Yesus penolong kita satu-satunya. Arahkan pandanganmu kepadanya, arahkan imanmu, hatimu hanya kepadanya. Karena Dia satu-satunya sumber pengharapan kita, kekuatanmu di dalam kau menghadapi perjalanan kehidupan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, Dia